Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi menjelang siang juga nih. Kita ketemu lagi di mata pelajaran teknologi perkantoran. Kali ini sedikit agak beda karena ibu mau menyapa kalian via video nih. Oke, hari ini gimana nih kabarnya? Pada sehat semua? Ibu doain semoga semuanya sehat, keluarga kalian juga sehat. Nah, kalau ada yang lagi sakit, nggak enak badan nih, entah kaliannya, entah keluarga kalian, kita doain sama-sama yuk, semoga semuanya cepat sembuh dan bisa pulih lagi. Amin. Oke, materi hari ini yang akan kita bahas di teknologi perkantoran itu sedikit mundur ya, tapi nggak apa-apa. Mundur satu langkah untuk maju lebih jauh itu lebih baik ya daripada kita majunya sedikit-sedikit. Oke, materinya yang akan kita bahas hari ini yang pertama ada esensi mengetik 10 jari. Jadi kita harus tahu nih kenapa kita harus bisa ngetik 10 jari, anak perkantoran harus bisa ya. Dan yang kedua adalah tata cara mengetiknya. Gimana sih caranya? Nanti kita belajar. Materi ketiga, keempat, dan kelima itu akan membahas tentang Microsoft Word dari pengenalan aplikasinya, dari mengenal tab-tab yang ada di Word-nya, dan kita cobain untuk melakukan editing sederhana. Di sini juga nanti akan ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Jadi tolong kalian ikuti video ini dan kerjakan kegiatannya. Ya, siap untuk belajar? Harus dong. Yuk, let's begin. Oke, sebagai siswa dari jurusan perkantoran kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya kantor? Jadi, kantor adalah sebuah wadah atau tempat mengurus suatu pekerjaan atau merupakan tempat bekerja dari seseorang. Tempat bekerja seseorang. Nah, kantor itu identik dengan sebuah bangunan ya, sebuah bangunan di mana di dalamnya banyak meja, banyak orang-orang yang melakukan pekerjaannya, ada telepon, ada komputer juga gitu ya. Tapi belakangan mulai ramai nih yang namanya kantor virtual, di mana dia itu kantornya mungkin tidak seperti kantor pada umumnya gitu ya, bangunan tinggi, komputernya banyak, pekerjaannya banyak gitu ya. Tapi kantor ini adalah kantor, hanya saja kegiatannya banyak dilakukan secara virtual. Mungkin kalau kalian tahu sekarang atau kalian banyak mendengar gitu ya, di masa pandemi ini banyak kantor virtual. Jadi bangunan-bangunannya itu nggak terlalu banyak orang di kantornya, tapi mereka tetap bekerja seperti orang kantoran biasanya. Oke, kata atau menurut George R. Terry, katanya nih ya, di kantoran itu atau pekerjaan kantor itu kita bisa bikin sebuah persentase, di mana persentase yang paling tinggi sebesar 24,6%-nya itu adalah typing. Jadi kebanyakan pekerjaan kantor itu adalah mengetik. Dan selanjutnya calculating yang kedua ya, atau hitung-menghitung. Yang ketiga ada checking atau mengecek. Yang keempat ada filing atau bisa kita sebut dengan bukan korespondensi tapi kearsipan. Yang kelima adalah telephoning. Yang keenam duplicating, 7 mailing, dan 8-nya ada kegiatan lain-lain. Itu ya, jadi hampir 1/4 dari kegiatan yang ada di kantor adalah mengetik. Itulah kenapa kalian harus bisa mengetik 10 jari atau mengetik cepat ya. Seperti itu. Lalu esensi dari mengetik tuh jadinya apa gitu ya. Nah, mengetik atau dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan touch typing, merupakan teknik penggunaan komputer yang bisa kalian pelajari secara teori juga praktek. Ini nggak bisa dipisah-pisah ya, kalian hanya belajar teori atau kalian hanya belajar praktek, itu nggak bisa. Ini harus dipelajari secara teori dan juga praktek. Dalam bahasa Inggris disebut touch typing. Kenapa? Karena touch typing itu merupakan teknik mengetik dengan tidak menggunakan indera penglihatan untuk menekan tombol-tombol keyboard atau touch keyboard gitu. Ketika kalian mengetik cepat menggunakan 10 jari ini, kalian dilatih untuk mengetik tanpa melihat keyboard. Jadi ngeliat apa dong? Kalian ngelihatnya teks yang harus kalian ketik, atau kalian lihatnya langsung ke layar komputer kalian kayak gitu ya. Jadi otot-otot kalian itu dilatih
ya, dilatih, atau yang bisa kita sebut dengan motor learning, dilatih dengan kegiatan yang berulang-ulang, dimana dari latihan tersebut itu ototnya belajar nih, ototnya belajar apa sih prosedurnya gitu, gimana sih caranya sampai dengan mereka mempunyai memori otot. Itu makanya kalau misalnya kalian makan nih, atau mungkin dulu waktu SD, waktu TK itu belajar nulis pasti berantakan banget nulisnya kan, terus megang pulpennya juga nggak langsung lancar kayak sekarang. Kenapa itu? Karena itu adalah kegiatan berulang-ulang yang sering kalian lakukan gitu. Semakin sering kalian lakukan kegiatan tersebut, semakin otot kalian itu punya pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. Makanya otot semakin lama semakin lihai atau semakin terampil dalam melakukan suatu kegiatan. Kayak gitu. Kita lanjutkan dengan tujuan mengetik 10 jari atau mengetik cepat ya. Tujuannya yang pertama yang pasti mengetik menjadi lebih cepat dong ya. Yang asalnya kalian ngetiknya lama gitu, dengan kalian terbiasa menggunakan 10 jari ketika mengetik, maka kegiatan mengetik kalian menjadi lebih cepat. Yang kedua, lebih efisien. Jadi tugas kalian itu selesai tepat waktu. Yang ketiga, lebih efektif, dimana tugas kalian dikerjakan dengan baik gitu ya. Terus yang keempat, mengurangi tingkat kesalahan dalam pengetikan. Tentu saja ketika tugas kalian dikerjakan dengan baik, itu salah satu cirinya adalah tingkat kesalahan kalian sedikit atau kecil gitu. Dan yang kelima adalah mempermudah pekerjaan. Kalian tahu kan, pekerjaan di kantoran itu banyak banget gitu ya. Ketika kalian tidak bisa menyelesaikan satu tugas dengan cepat atau satu tugas dengan benar dan waktunya atau selesai tepat waktu, itu pekerjaan lain akan numpuk gitu ya. Maka dengan kalian bisa mengetik dengan 10 jari ini akan mempermudah pekerjaan kalian. Dan terakhir, ini sebenarnya manfaat sih ya. Manfaat dari kalian bisa mengetik 10 jari itu, kalian punya nilai tambah gitu, dimana kalau kalian nanti bisa atau kalian nanti ingin melamar kerja, kalian bisa menambahkan skill atau kemampuan kalian itu mengetik 10 jari. Tidak semua orang loh bisa kayak gini, apalagi jari-jarinya misalnya pas banget ngetik di keyboardnya gitu ya. Jadi kalian harus bisa, kalian harus menguasai ini. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar itu adalah gambar keyboard dengan tangan yang menekan tombol-tombol keyboard gitu ya. Jadi gambar tersebut itu menunjukkan pembagian touch keyboard untuk tiap jari. Kalian lihat deh, di situ ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, ada pink juga, terus balik lagi ke hijau, balik lagi ke pink, terus balik lagi ke kuning, dan ada biru gitu ya. Warna-warna itu tuh nunjukin apa? Warna itu tuh nunjukin bahwa dari tangan kiri dulu ya, kelingking kiri itu menekan atau tugasnya itu menekan huruf A, huruf Z di bawahnya, lalu huruf Q di atasnya, dan ada angka 1 juga tanda tanda petik di atas. Dan selanjutnya yang jari manis kiri itu yang warna hijau, jari tengah kiri itu yang warna biru, 3, E, D, dan juga C. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, ada jari telunjuk, itu warna pink tuh. Area tugasnya itu ngetik di angka 4, angka 5. Terus huruf R, T, F, G, V, sama B. Dan jari kanan juga sama seperti itu. Nah, terus kalau ibu jari nih, itu disimpan di mana? Ibu jari itu disimpan di mana itu? Spasi. Jadi tugasnya dia itu menekan tombol spasi. Oke, Ibu kasih kegiatan nih buat kalian. Kalian coba sediakan selembar HVS, alat tulis, dan juga pensil berwarna atau pensil krayon. Gambar jari tangan kalian, yang kiri dan kanannya juga ya. Kemudian petakan tombol keyboard apa yang ditekan oleh masing-masing jari. Tadi Ibu udah kasih tahu tuh. Ya, cuma sekarang kalian coba petakan. Jadi kalian gambar tuh jari tangan kalian kanan sama kiri, terus kasih panah tuh. Misalnya kelingking tadi huruf apa aja, terus jari manis tuh huruf apa aja, kayak gitu ya.
Kalau misalnya nggak punya HVS, boleh deh di buku mapel Tekper juga nggak apa-apa. Oke, kegiatan ini kalian bisa lakukan setelah video ini berakhir. Kita lanjut dulu ya. Jangan lupa nih kegiatannya tapi dikerjain. Nah, aplikasi mengetik yang harus kalian tahu atau juga yang biasa dipakai di sekolah nih adalah Typing Master. Jadi, biasanya di sekolah kita latihan mengetik cepat itu dengan aplikasi Typing Master. Di sana kita belajar, ini kayak belajar sambil bermain ya, atau kebalik, bermain sambil belajar. Ini kita mengetik 10 jari, dikasih tahu jari kita harus menekan apa, hurufnya apa aja, terus ada latihannya langsung, dikasih waktunya juga, terus dikasih progresnya seperti apa gitu, dan macam-macam. Kalau kita lihat sini ya, touch typing course itu latihannya banyak. Dari yang pertama, lesson 1, the home row. Jadi tangan yang harusnya diem pertama kali itu di mana gitu ya. Rumahnya si jari-jari itu di mana. Kita belajar itu sampai dengan terakhirnya itu ada huruf-huruf yang susah, ada dicampur angka-angka seperti itu. Nah, kalian bisa belajar ini di rumah. Oke, Ibu kasih tahu ya, target dari kalian mengetik cepat itu harus 200 kpm dengan akurasi 94%. 200 kpm itu apa? Jadi kpm adalah keystroke per menit, hentakan tiap tombol keyboard per menit. Jadi per menit itu kalian harus mengetikkan 200 huruf ya, huruf atau karakter. Akurasinya atau tingkat pencapaiannya harus 94%. Bisa ya? Kita cek lagi. Oh, mari kita berkenalan dengan aplikasinya. Kalau kalian mau tahu, aplikasinya adalah seperti ini. Tada! Ketika kita buka aplikasinya, oh ya, pertama kalian harus install dulu tentunya ya. Nanti Ibu kasih linknya di mana kalian bisa download Typing Master. Setelah diinstal, kalian langsung buka aplikasinya dan muncul seperti ini. Ini bisa kalian tambahin nama sendiri, misalnya Ibu tambahin ya, Dini. Langsung enter. Nah, kita langsung masuk ke sini. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Pertama adalah kita mengubah setting dulu. Karena bawaannya biasanya bukan KPM. Klik lagi settingnya ya. Nah, di sini ada speed unit. Ini yang harus kita ganti. WPM itu words per minute. Jadi kalimat atau kata per menitnya. Tapi kita ganti dengan KPM atau keystroke per menit. Oke, udah diganti. Yang lainnya nggak usah kita ganti ya. Lanjut kita ke studying. Studying, pilih yang touch typing course. Kita lanjut ke start. Nah, ini kita pembelajarannya ada 12. Yang pertama the home row, yang keduanya tombol E dan I, R, U, T dan O sampai dengan Z dan X. Kita belajar juga di sini ada apostrophe, ada question mark atau tanda tanya, ada koma, ada capital letters and period, itu artinya huruf besar dan juga koma atau titik gitu ya. Gitu. Nah, kita bisa klik yang nomor 1 dulu aja. Di sini ada lesson 1, the home row. Nah, di sini ada banyak nih ya. Ada banyak pilihannya, tentu saja kalian klik dulu yang 1. Jadi belajarnya dari 1 ya, satu-satu. Nah, ini dikasih tahu apa itu typing, touch typing. Terus, nah ini adalah posisi dari jari kalian. The home row itu rumahnya dari jari-jari gitu ya. Ini jari-jari itu harus berawal dari mana? Ini adalah jawabannya. Jari kalian harus terus di situ. Lanjut, ada pressing keys. Jadi kalian menekan tombol itu. Bisa kalian baca nanti ya. Ada learning tips juga.
Learning tips itu keep your eyes on the monitor, jadi mata kalian itu nggak boleh lihat ke keyboard. Kalau lagi latihan ini ya, kalian matanya lihat ke monitor. Terus keep wrist up and strike when typing. Jadi kalian tuh harus siap baca, terus sinkron ya antara otak, mata dengan jarinya. Apa yang harus diklik itu kita klik gitu. Terus fokus ke akurasinya gitu. Dan selanjutnya ready to start. Yang pertama kita harus lakukan adalah relax postur. Badannya harus relax tapi tetap tegak. Terus harus ngambil istirahat kalau misalnya capek gitu. Jadi nggak boleh digedor terus. Kalau capek ya istirahat aja gitu ya. Setelah misalnya menyelesaikan satu tes, capek istirahat. Oke, itu selesai. Nah, kalau misalnya di nomor 2 ini udah mulai ketik-ketikan, kalian nanti bisa coba download, coba sendiri ya di rumah. Oke, untuk typing masternya mungkin segitu. Kita lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, tadi kegiatan satunya kalian harus bikin peta dari ini ya, memetakan huruf-huruf yang harus diketikkan oleh jari kalian. Kegiatan kedua, ini kalian harus coba install aplikasi Typing Master dan lakukan latihan selama 1 minggu ke depan. Gitu ya. Catat hasil latihannya pada lembar latihan yang tersedia dan laporkan hasil latihan kalian pada guru mata pelajaran di minggu berikutnya. Jadi kalian di seminggu ke depan ini coba latihan Typing Master. Minimalnya harus berapa kali? Minimalnya harus 10 kali ya, 10 kali minimal. Kalau yang nggak punya laptop gimana nih Bu? Kalau yang nggak punya laptop, kalian bisa coba ke saudara, coba ya minjem, atau misalnya latihan ngetik bareng sama temennya yang rumahnya dekat gitu ya. Terus Ibu mau jelasin dulu exercise result. Jadi ketika kalian latihan, kalau tadi yang Ibu contohin itu nggak ada hasil dari latihannya ya, karena itu cuma tips-tips aja. Tapi ketika kalian latihan, selesai dari latihan itu kalian akan diberikan hasil dari latihan kalian, dan contohnya adalah seperti ini. Hasil latihannya gross speed, jadi kecepatan kotornya adalah 167, akurasinya 94%, dan net speednya itu 157 kpm. Yang dilihat yang dimana? Yang dilihat itu yang gross, akurasi, sama net. Cuman yang dihitung 200 kpm itu adalah net speednya ya, jadi net speednya itu harus 200 kpm. Kalian ketika latihan ini, kalian bisa mencatat hasil latihannya pada lembar latihan yang tersedia. Di sini ada aplikasinya dan file lembar latihannya. Kalian bisa buka di https://bit.ly/modul typing. Nanti kalian coba download di sana ya. Ingat targetnya 200 kpm dengan akurasi 94%. Gitu. Baik, untuk Typing Master ini mungkin, atau sesi mengetik 10 jari ini mungkin cukup sekian. Kalian silahkan kerjakan dulu kegiatan 1. Dan kalau misalnya lagi ada laptop nih di rumah kalian, silahkan coba install aplikasi Typing Master-nya ya. Setelah ngerjakan atau melakukan kegiatan 1, Ibu kasih lagi video selanjutnya tentang Microsoft Word. Oke? Terima kasih kalian.